Kegiatan musyawarah ini diadakan karena pengurus yang lama periode 2020-2023 itu sudah berakhir masa kepemimpinan. Kami sangat bersyukur sebab peristiwa yang kita lalui hari ini adalah bagian dari satu proses regenerasi yang baik. Pengurus Ikatan Alumni Satya Wacana IKA Setia Cabang Kota Kupang menggelar musyawarah. Musyawarah IKA Setia Cabang Kota Kupang berlangsung pada hari Sabtu 9 November 2024 bertempat di ruang Aula Alfa Universitas Kristen Artawacana Kupang. Bantuan media ini, musyawarah IKA Setia Cabang Kota Kupang yang dihadiri kurang lebih 50 peserta berjalan lancar. Selamat siang Ibu Anggreni. Siang, Pak. Puji Tuhan, pada hari ini IKA Satya, Ikatan Alumni Satya Wacana menyelenggarakan musyawarah cabang. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan tujuan daripada musyawarah pada hari ini, Bu. Ya, terima kasih. Kegiatan musyawarah ini diadakan karena pengurus yang lama periode 2020-2023 itu sudah berakhir masa kepemimpinan, sehingga atas inisiasi pengurus pusat itu diminta supaya kami mengadakan musyawarah guna memilih atau menyetujui pengurus baru periode 2024-2027, dan atas inisiasi tim formatur saya diminta untuk menjadi ketua panitia musyawarah cabang IKA Satya Cabang Kupang. Dan karena itu hari ini kami melaksanakan kegiatan musyawarah, dan di dalam musyawarah ini kami bersyukur beberapa keputusan baik itu pelaksanaan sidang, keputusan program, kemudian keputusan formatur dan pengurus itu sudah disetujui dan diterima oleh Floor. Kalau boleh tahu pengurus yang terpilih pada hari ini siapa saja? Baik, untuk pengurus kami punya 3 formatur untuk pengurus, yaitu Dewan Penasehat, kemudian Badan Pengurus Harian, dan komisi atau bidang. Dan untuk Dewan Penasehat itu terpilih Ibu Profesor Noah sebagai ketua, dan sebagai sekretaris Bapak Yakobus Pira. Sedangkan untuk pengurus harian atau pengurus inti untuk periode 2024-2025, ketua itu terpilih Bapak Pendeta Norman Nenohai sebagai ketua, kemudian sebagai sekretaris Ibu Linda Rupidara, dan sebagai bendahara Ibu Desi Rajagai. Sedangkan untuk bidang-bidang atau komisi itu kami punya 5 komisi sesuai dengan ADRT. Yang pertama bidang konsolidasi dan sosial, ini diketuai oleh Pak Livan Rafael. Kemudian bidang komunikasi, informasi, dan media itu diketuai oleh Pak Ignatius Rafael. Bidang kerohanian, kesehatan, dan kesejahteraan diketuai oleh Ibu Pendeta Yudit Kolawesi. Kemudian bidang hukum, lembaga, hubungan lembaga, kemitraan, dan pengembangan usaha diketuai oleh Bapak Franky Salean. Dan bidang yang terakhir, bidang kajian strategis, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian daerah itu diketuai oleh Ibu Licepel. Ibu, kalau boleh tahu agenda kerja ke depan IKA Satya seperti apa? Sesuai dengan musyawarah pada hari ini, apakah sudah ada? Sudah ada, dan agenda ke depan itu masing-masing bidang itu ingin ada konsolidasi ke dalam, baik itu untuk mendata alumni, kemudian kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi alumni, ataupun juga berkoordinasi dengan pengurus pusat IKA Satya di Salatiga. Kami meneruskan program-program dari pengurus pusat untuk berkaitan dengan promosi ataupun kegiatan penelitian pengabdian ataupun pendidikan. Sedangkan yang kegiatan lain lagi yang kami rancang itu adalah kami IKA Satya ingin memberi suara
yang cukup besar dalam pengembangan daerah, dan itu sudah disepakati dalam bidang kerja dari kajian strategis pengembangan daerah tadi. Anggota IKA Satya hingga saat ini berapa jumlahnya, Bu? Kalau jumlah anggota ini kami cabang itu terbagi-bagi berdasarkan kabupaten, Pak, dan untuk cabang Kupang sendiri kami di atas 100, di atas 100, bahkan saya kurang tahu persis yang terakhir karena ada baru saja di wisuda 2 periode berturut-turut, sehingga jumlah yang baru saya kurang tahu persis, tapi dalam kepengurusan yang baru ini kami mengakomodir 54 orang alumni. Ibu, kalau boleh tahu dari masa kepemimpinan sebelumnya, kegiatan apa sih yang telah dilakukan oleh IKA Satya? Yang lalu itu pada prinsipnya sama, bidang kerja sama, tetapi ada satu yang istimewa, yaitu adanya koperasi untuk IKA Satya, dan program ini baru berjalan sekitar 2 tahun terakhir setelah COVID itu. Jadi mungkin itu akan menjadi bagian yang dikembangkan oleh pengurus yang baru, agar ada sesama alumni ini dapat bertemu dan juga yang memiliki usaha bisa diakomodir lewat koperasi. Ya, untuk pengurus yang baru, apa yang Ibu mau sampaikan untuk program kerja ke depan? Ya, bagi saya IKA Satya ini sangat mumpuni karena banyak sekali alumni itu yang tersebar tidak saja di pemerintahan tapi juga akademisi, dan ada juga yang bergerak di bidang usaha, sehingga dalam kepengurusan ini saya berharap sumber daya yang ada itu bisa bekerja maksimal, apalagi dipimpin oleh Pak Pendeta Norman. Saya berharap tim ini bisa mewujudkan program yang sudah disepakati bersama untuk kepentingan ke depan dari IKA Satya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Salam. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Umum PP IKA Satya, Pengurus Pusat IKA Satya yang berkenan hadir di Kota Kupang, yang terkasih juga teman-teman panitia, juga rekan-rekan tim formatur, dan semua anggota IKA Satya yang berkenan hadir dalam musyawarah cabang IKA Satya Kota Kupang pada hari ini. Tentu kami sangat bersyukur sebab peristiwa yang kita lalui hari ini adalah bagian dari satu proses regenerasi yang baik, yang merupakan pengalaman baru bagi kita di IKA Satya Kota Kupang. Kami percaya bahwa pengalaman baik yang ditinggalkan oleh para senior, semua kita di tempat ini, pada akhirnya ini akan menjadi pengalaman yang terus-menerus kita kerjakan dari waktu ke waktu. Memang kami sadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang diterima hari ini tidaklah mudah. Bagaimana kita mengkonsolidasikan dan koordinir banyak alumni IKA Satya yang ada di Kota Kupang dan juga di beberapa kabupaten yang belum ada pengurusnya. Tetapi dengan kegiatan yang terprogram tadi kita putuskan di 5 bidang itu, kami pengurus percaya bahwa momentum baik akan diciptakan dan tentunya akan berdampak bagi kita di Kupang, tapi juga berdampak bagi UKSW secara menyeluruh. Kami sadar bahwa dari waktu ke waktu ada begitu banyak jumlah anak-anak kita yang dikirim ke Salatiga untuk studi, baik itu program S1, program S2, dan juga program S3, dan tentu dengan sendirinya alumni akan tetap bertambah. Dari waktu ke waktu kita akan bertambah, dan harapan-harapan baru yang Bapak Ibu titipkan pada pengurus pasti kita akan kerjakan bersama. Saya percaya bahwa kalau kita kerja sendiri kita alami kesulitan, tapi kalau kita kerja bersama pasti kita akan melewati. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kepercayaan ini dan Tuhan memberkati kita semua. Salam. Satya Wacana, Satya Wacana, hiduplah garba ilmiah kita, mengabdi Tuhan, gereja dan bangsa, proklamasikan kerajaan sorga, belakan
keadilan, bela kebenaran, pantang mundur maju perkasa, bina negara, hamba Allahnya, amalkan hikmat Pancasila. Ika Satya Cabang